Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Siska Keong. Halo teman-teman, apa kabar nih kalian? Semoga selalu sehat ya. Oke teman-teman, aku hari ini akan berbagi pengalaman yang lainnya, bukan tentang berperahu ataupun tentang kuliner, tapi hari ini aku akan berbagi pengalaman di saat aku masih kecil sampai aku usia 30-an, yaitu tentang pengalamanku mengenai mistis. Ya teman-teman, mistis. Pengalaman ini aku alami waktu aku masih kecil dan aku ada di panti. Jadi waktu itu aku sama teman-temanku itu dapat tugas untuk memasak. Jadi kita di panti itu kan banyak orang, dan kita itu dibagi jadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu kita ada 4 orang. Biasanya kalau kita dapat tugas untuk masak, siangnya tuh kita menyiapkan kayu karena biar besoknya kita langsung masak. Tapi entah mengapa waktu itu kita keempat-empatnya lupa bahwa kita itu besok dapat jadwal masak. Nah, pada waktu kami sekitar jam 2:30 menuju ke dapur, ternyata belum ada kayu, sehingga kami berempat pun pergi ke gudang untuk mengambil kayu. Dan kebetulan sekali gudang kayu ini jauh sekali dari kamar-kamar kita, karena posisinya dekat dengan kandang dan juga kebun yang sangat minim dengan cahaya lampu. Saat ngobrol-ngobrol, karena di situ gelap, untuk menghilangkan keraguan, kita ngobrol sambil bersendang gurau. Entah mengapa saya melihat sekitar, karena posisi waktu itu sangat gelap, sehingga saya melihat-lihat kanan kiri. Dan tidak sengaja saya melihat sebuah kilauan di antara kandang dan juga kebun, yaitu di kolam. Di saat minimnya cahaya, saya melihat kilauan, sesuatu berkilau. Saya pikir itu adalah pantulan dari bulan. Tapi saya sadar lagi, ini kan sudah menjelang pagi, masa ada bulan? Lalu saya semakin mengamati, karena mata saya langsung fokus ke cahaya itu. Kalian tahu apa yang terjadi? Di situ saya melihat
sosok wanita sangat cantik, tapi dia sangat pucat. Dia sedih dan dia sedikit ada suara menangis. Dan tatapannya sangat kosong. Kalian ingin tahu tatapannya seperti apa? Seperti ini. Dan itu sempat aku lihat beberapa detik, sehingga aku kembali sadar dan aku memanggil salah satu temanku. Lihatlah, lihat itu di kolam. Kamu lihat gak di kolam? Dia bilang apa? Tidak ada apa-apa. Kamu lihat apa? Di situ gelap. Terus saya lagi menunjuk. Di sana, kamu lihat. Saya menunjuk, kamu lihat. Kalian tahu apa yang terjadi dengan teman saya? Sejenak dia langsung diam. Diam beberapa detik. Lalu dia tambah sepatah kata pun dan lari. Karena saya penasaran, saya panggil dua teman saya lagi. Yang kebetulan mata itu cowok-cowok. Lihat, kamu lihat ke kolam. Di kolam itu benar gak ada orang. Mereka pun melihat. Saya tidak tahu, mereka benar-benar melihat atau mereka hanya ketakutan. Tapi mereka sempat melihat. Dan tanpa mereka sadari, mereka loncat dari tumpukan kayu. Dan mereka nggak peduli bahwa di bawah itu banyak sekali berserakan kayu-kayu. Mereka sudah tidak peduli. Mereka langsung loncat dan lari. Saya terbengong-bengong. Kenapa? Bukankah itu manusia? Lalu saya melihat lagi. Kalian tahu apa yang terjadi? Dia hilang. Lalu aku pun menyusul teman-temanku. Tapi dalam hati aku bertanya-tanya. Apa tadi? Siapa tadi? Karena di antara kami tidak ada gadis secantik dia. Karena dia seperti gadis Londo. Yang sering orang bilang itu adalah noni. Pengalaman yang kedua, kejadian itu aku alami saat aku masih SMK. Jadi waktu itu aku sekolah di SMK YPTGRI, teman-teman. Waktu itu pelajaran sejarah. Dan ini aku alami waktu aku awal kelas 3. Seperti biasa, kita di lantai 2. Waktu itu guru kami itu menerangkan tentang sejarah. Awal
awalnya biasa-biasa saja, masih ada canda tawa, dan juga masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Lalu di pertengahan materi, saya merasa ada yang aneh. Kenapa saya bilang aneh? Karena tiba-tiba sekolah di dalam kelas itu sepi. Kok tumben-tumbennya gitu ya, kelasnya itu sepi. Padahal barusan masih ada ya suara teman-teman tanya jawab lah apalah gitu. Terus saya itu menoleh ke belakang. Saya terkejut teman-teman, karena setelah saya menoleh ke belakang, teman-teman saya itu ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang menjerit. Karena saya masih belum menyadari, cuma merasakan keanehan saja. Lalu saya menyenggol teman sebelah saya. Teman sebelah saya itu saya senggol. Hai, lihat itu. Lihat anak-anak yang di belakang. Dia diam saja. Lalu saya kan semakin penasaran kan. Teman saya itu saya senggol keras. Hai, lihat yang di belakang. Dan dia tidak ada sautan sama sekali. Kalian tahu apa yang terjadi setelah saya benar-benar mengamati dia? Dia menatapku sangat tajam. Sehingga aku pun sadar bahwa ternyata teman-temanku sedang kesurupan. Dan aku pun refleks lari turun untuk mencari pertolongan. Dan di bawah kebetulan ada beberapa guru dan saya memanggilnya. Pak, Bu, tolong saya, karena saya panik kan. Ada apa? Saya bilang, teman-teman di atas aneh, kayak ada kesurupan gitu. Lalu kita lari ke atas lagi. Dan kalian tahu, di atas sudah gaduh, sangat-sangat gaduh. Bahkan saya lihat guru saya itu berusaha menolong mereka, tapi semakin mereka menghindar. Lalu setelah tahu itu, salah satu guru itu memanggil orang-orang yang bisa menyadarkan mereka. Setelah mereka sadar, beberapa di antara mereka tuh ditanyai. Dan kalian tahu apa yang mereka katakan? Saya sedih melihat guru. Dia banyak darah. Darahnya banyak sekali di tubuhnya. Ada juga yang mengatakan tubuhnya itu sudah hancur dan keluar darah. Karena saya nggak mengalami itu, saya kan aneh gitu lihatnya. Tapi mereka begitu histerisnya, sehingga saya pun juga ada rasa ketakutan. Lalu pengalamanku yang ketiga ini itu terjadi saat aku usia 30 tahun. Jadi aku sekarang 34 tahun
Jadi cerita ini kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu. Waktu itu aku habis dari kakaknya ibuku untuk menjenguk nenekku. Beliau rumahnya di kota, sedangkan rumahku ada di pelosok. Jadi rumahku itu bisa dibilang di tengah hutan. Jadi waktu itu kejadiannya sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Waktu itu aku bawa motor. Dan setelah aku melewati batas kota, itu aku ketemu sebuah desa. Dan desa di situ tuh kanan kiri tuh sawah, teman-teman. Kalau orang Jawa bilang itu bulaan. Jadi kanan kiri itu tidak ada penduduknya, bulaan semua. Dan itu gelap karena waktu itu tidak ada lampu jalan. Jadi aku waktu itu cuma mengandalkan lampu sepeda motor yang aku naiki. Di sebuah desa, Sumberjo namanya. Di Sumberjo itu ada makam. Dan memang dari dulu orang itu selalu bercerita bahwa di situ ada keanehan-anehan. Karena aku sudah terbiasa melihat hal-hal kayak gitu, jadi aku tidak ada rasa takut sama sekali. Dan aku selalu berpikir itu positif. Tapi kalian tahu, teman-teman, setelah saya hampir mendekati makam, kurang lebihnya itu ya 10 meteran ya teman-teman, saya nggak tahu jaraknya. Cuma ya agak jauh, dibilang jauh nggak terlalu jauh, dibilang dekat juga nggak terlalu dekat. Saya itu melihat ada orang nyebrang dari arah makam itu menuju ke seberang jalan, yang kebetulan jalan yang mau saya lewati itu. Pertama dia kayak manusia biasa jalan, tapi lama-lama itu besar, tinggi besar terus. Lalu dia kembali lagi ke bentuk kayak manusia. Setelah aku sampai di tempat di mana dia tadi nyebrang, aku berhenti. Aku turun dari motor. Aku matikan motorku. Lalu aku lihat sekitar. Waktu itu karena namanya juga di desa ya, jam-jam segitu sudah sepi sekali. Dan di situ ada salah satu rumah. Bukan salah satu, memang ada cuma satu rumah. Di sebelahnya itu ada kebun. Aku lihat rumah itu dari depan. Lampunya mati semua. Pintu jendela tidak ada yang kebuka. Dan lampu yang nyala cuma ada di teras dan itu pun kecil. Lalu di sebelahnya itu kan kebun. Aku lihat kebunnya. Dan tidak ada apa-apa. Tidak aku temukan orang yang nyebrang tadi. Padahal di sebelah rumah itu, di kebun itu ada pagar. Jadi kalau orang itu lewat atau masuk ke dalam kebun, itu harusnya ada jalan masuk. Dan itu nggak ada jalan masuknya untuk menuju kebun itu, teman-teman. Kan aku semakin penasaran. Kemana perginya? Kok dia ngilang? Kok dia tiba-tiba nggak ada? Aku sempat diam di situ beberapa menit, diam aku di situ. Aku lihat dengan teliti. Terus aku lihat juga kuburannya.
tidak aku temukan orang yang tadi tak lihat nyebrang tadi itu. Lalu aku melanjutkan perjalanan pulang. Karena aku penasaran dan aku tidak tenang karena memang tidak aku temukan. Lalu aku telepon kakakku. Kebetulan kakakku tuh di Malang. Terus aku bilang, "Kak, aku tadi di depan kuburan lihat orang nyebrang. Tapi habis itu aku berhenti di sana sudah nggak ada orangnya dan nggak ada orangnya." Lalu kakakku bilang apa? Ya mungkin itu hal lain yang tidak seharusnya kamu lihat. Tapi kan hatiku tetap bertanya-tanya ya. Apa tadi? Kalau manusia kok tidak ada? Dan dia pergi kemana? Itu tetap tidak aku merasa tenang saat itu sampai aku nyampe rumah. Lalu di kejadian lain, di lain hari, kejadian itu di saat aku alami kurang lebihnya 1 tahun yang lalu. Pokoknya kurang lebih 1 tahun yang lalu. Waktu itu kejadiannya saat aku mau nyekar di makam almarhum nenekku. Karena nenekku sudah meninggal ya tuh teman-teman yang aku kunjungi waktu aku cerita yang ketiga tadi. Dan ini cerita yang keempat. Ini aku alami masih posisinya masih di makam, tapi makam yang berbeda, yaitu makam di dekat rumah kakak ibuku, karena kebetulan rumahnya dekat dengan makam. Sehingga waktu itu aku pergi nyekar ke almarhum nenekku itu aku malam teman-teman, sekitar bermaghrib mau pokoknya jam 7 lah setelah maghrib. Jadi waktu itu aku sekeluarga datang ke tempat kakaknya ibuku tadi. Habis itu kita pamitan, terus aku pergi nyekar ke makam nenekku. Dan karena ibuku itu orangnya penakut, jadi beliau menunggu di mobil sama kedua adikku. Jadi aku waktu itu nyekar ditemani oleh ayahku. Awalnya aku masuk makam itu biasa-biasa saja teman-teman. Ya aku datang ke makam nenekku, aku nyekar, terus aku kirim doa ya biasa ya. Kan kita kalau ke makam pasti gitu ya. Lalu setelah nyekar itu selesai, aku mau balik pulang. Jadi aku tuh melihat kayak ada cahaya teman-teman, kayak lilin gitu loh. Apa ya, kalau orang Jawa bilang itu dimar oblek. Jadi kalau ada orang habis meninggal, itu baru meninggal gitu ya, masih bayi atau masih bujang kayak gitu-gitu, itu pasti di makamnya diberi lampu teman-teman. Nah waktu itu aku tuh ngerasa bahwa itu nggak ada yang namanya makam baru, tapi kok ada lampu. Terus saya bilang gini ke ayah, "Ya, ayah lihat lampu itu nggak? Ayah lihat dimar itu nggak?" Saya bilang gitu. Terus saya bilang, "Dimar apa? Enggak ada dimar." Terus aku bilang, "Itu loh ya, itulah ada dimar. Di situ ada dimar. Di gak ada dimar." Tetap ayahku bilang gak ada. Terus aku mau menunjuk, tapi ayahku bilang, "Jangan tunjuk-tunjuk kalau di makam." Akhirnya aku nunjuk pakai kepalaku teman-teman. "Di situ loh ya, di situ, di sana ada dimar di sana. Masa yang nggak lihat itu ada lampu?" Ayah bilang nggak ada. Saya pulang. Saya ikut aja teman, tapi mataku tetap mengarah ke si dimar tadi itu. Yang nggak mati, yang nggak hilang, ada dimar di situ.
Aku tuh sampai nih, ya aku kesana ya, nggak usah ngomong kesana, ngapain kesana, nggak ada apa-apa di sana. Ayahku bilang gitu. Terus aku pulang ke mobil ya. Lah kebetulan mobilku itu parkir di depannya makam, di depan pintu masuknya makam. Yang kebetulan itu satu arah sama lampu itu. Jadi saat aku di mobil, aku melihat lampu itu masih ada. Terus aku bilang, karena masih penasaran kan, aku pikir mungkin ayahku nggak lihat atau ayahku kenapa nggak mau lihat gitu kan. Terus aku bilang ke ibuku, ke adik-adikku, kalian lihat ada dimar di situ nggak? Sampai adikku duduk di belakang, dia lihat ke depan, nggak ada. Di situ aku lihat di situ ada dimar, nggak ada. Karena ibuku penakut, dia bilang udah ayo pergi. Wah, nggak ada dimar, kamu bilang ada dimar. Karena aku memikirkan ibuku ya, aku pergi teman-teman. Tapi kan aku tetap bertanya-tanya, kok bisa? Aku bilang di situ ada lampu, kok keluarga aku bilang nggak ada lampu. Terus habis itu kita mampir ke kakaknya ibuku yang satunya. Aku cerita ke keluarganya mereka. Waktu itu ada 3 orang, anaknya yang ketiga, suaminya sama kakaknya ibuku itu. Saya bilang, saya tadi tuh nyekar ke nenek. Di sana tuh aku lihat di Maroble, tapi ayahku nggak lihat. Orang-orang yang lain juga nggak lihat, karena mereka kan penduduk situ. Kalian tahu apa yang diceritakan? Sudah biasa itu. Apanya yang biasa kan gitu ya? Ya biasa, orang lihat-lihat kayak gitu udah biasa. Jadi akhirnya saya menyimpulkan gini, oh berarti cuma saya yang melihat, mungkin yang lainnya nggak melihat. Saya nggak tahu ini saya punya kelebihan atau orang bilang saya indigo, saya nggak tahu. Tapi saya tidak pernah menyadari kalau saya melihat sesuatu kayak gitu. Jadi semua itu spontan semua. Oke teman-teman, ceritaku ini ku persembahkan bagi kalian, terutama secara khusus untuk teman-temanku yang dulu pernah mengalaminya bareng dengan aku. Semoga kalian bisa mengingatnya atau sekedar untuk mengenangnya kembali tentang cerita keunikan kita, karena pernah mengalami sesuatu yang jarang sekali orang lain alami. Oke, untuk teman-teman semua yang mungkin kebetulan kalian tidak bisa mengalami atau tidak bisa melihat seperti kita, semoga sedikit membuka sudut pandang kalian bahwa mistis itu ada, hantu itu ada. Cuma dia atau cuma ada beberapa orang saja yang punya kelebihan atau bisa melihat sesuatu yang bukan seharusnya kita lihat. Dan buat kalian yang takut akan hantu dan lain sebagainya, janganlah pernah takut, karena mereka sama dengan kita, yaitu sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kalian harus jadi orang-orang yang berani, orang-orang yang tidak pernah takut dengan sesuatu itu, sehingga kalian akan mendapatkan kedamaian dan di dalam pikiran kalian tidak ada rasa takut ataupun berpikiran buruk tentang sesuatu hal yang dikenal dengan makhluk gaib. Oke teman-teman, sampai di sini cerita saya. Semoga bisa menjadi motivasi kalian
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share agar saya semakin bersemangat lagi untuk berbagi pengalaman dengan kalian di video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat, jaga selalu kesehatan, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Oke, selamat malam, bye-bye.